kena tembakan. Tapi kita langsung masuk ke dalam in-game di match ke-7. Tentunya di Purgatory. Berang-berang makan coklat. Berangkat. Pesawatnya dari arah Fire Brigades menuju ke arah Mood House. Ini alhamdulillah kenapa ya? Dari tadi kalau kita nge-cash, ini bapak pilotnya nih baik banget loh. Berarti kita adalah keadilan. Oh iya. Keadilan untuk enggak juga sih. Untuk Purgatory dan Altai. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu, pede aja dulu ya kan, nggak apa-apa. Tapi kalau kita perhatikan nih, sudah banyak banget tim-tim yang coba untuk turun. Untuk di area blue zone-nya sendiri yaitu Crossroad hanya ada satu tim aja, tapi hati-hati. Sepertinya anak-anak dari EVOS Luna sudah memberikan beberapa tembakan atau pressure ke arah anak-anak dari Pandora. Pandora yang tadinya stack 2 dia cukup hati-hati karena harus berhadapan banget dengan anak-anak dari EVOS Luna. Itu dia, udah saling berdekatan di antara dua tim yang berbeda. Berdekatan bener, seperti mic aku disuruh deketin katanya udah deket belum? Udah harusnya mah ya kan. Nah, ini kalau ngomongin tim yang berdekatan, Brasilia tadi ada dua tim yang deket-deketan. Mood House juga ada yang deket-deketan nih antara BCG dan juga Dev Nation. Dan ini kalau dilihat-lihat sebenarnya dari revival spotnya tuh ada di Mood House sih. Jadi harusnya kalau misalkan pertarungan antara BCG dan juga Dev Nation ini harus dimenangkan oleh salah satu tim, dan mungkin satu tim yang menang itu ada yang terculik personilnya, entah itu satu atau dua orang, chance mereka buat dihidupkan kembali itu masih bakalan besar. Dengan catatan apa tuh? gak ada tim lain yang join ke Mood House. Setuju. Karena kalau nggak salah tadi Mood House lumayan rame ya. Lumayan. Dari sekitaran Mood House yang dimana kalau misalkan mereka mau mengganggu area Mood House ini enak banget. Kenapa? Karena untuk jalan keluar masuk dari Mood House itu hanya ada satu jalan aja, satu aksesnya. Kalau misalkan dia tidak menggunakan geoplan, ya udah dia berenang. Dan itu sangat-sangat tidak enak kalau misalkan sudah ditungguin dari seberang oleh tim lain. Iya. Nah, nggak enak banget. Apalagi di sini anak-anak dari Dev Nation itu sudah mengaktifkan satu clue-nya mereka. Clue kalau udah diaktifin gini sih harusnya udah bakalan nge-spill posisi dari anak-anak BCG ya. Cuman BCG di situ kalau dilihat di rumah hijau sih mereka lebih memilih menahan dulu posisinya karena mereka harusnya juga udah sama-sama saling tahu. Tapi yang jadi catatan di sini adalah posisi BCG ini tuh bisa dibilang kayak nggak stick together. Mereka sedikit agak berpencar karena salah satu player dari BCG itu ada di pulau kecil ya kan, dan mungkin dia niatnya bakalan coba kabur atau mungkin dia bakal ngeflank dari arah yang berbeda. Soalnya bahaya buat mereka kalau misalkan berkumpul di satu rumah hijau. Soalnya Dev Nation enak banget loh, dia bisa mantau dari labirin, bisa mantau di arah rumah tingkat 2 juga yang warna hijau ini. Visionnya banyak ya, luas didapatkan oleh Dev Nation. Tapi ini adalah satu distraction dari anak-anak BCG. Kenapa? Karena mungkin dari BCG ini sangat-sangat mengamankan placement untuk hari ini. Bisa. Karena tadi dia udah dapetin Buya juga, walaupun sempet tadi sebelumnya di kalah hari hampir tusun karena satu launching timer, tapi masih bisa survive paling enggak. Dan kali ini mereka mengirim satu orang untuk mencoba untuk cabut aja kemungkinan besar. Karena balik lagi dari Mood House sendiri yang mereka turunnya berbarengan nih dengan anak-anak dari Dev Nation, yang dimana dari segi lootingan sangat tidak wise banget untuk dua tim di sini. Dan bisa jadi kalau kita lihat dari Dev Nation di sini mereka sudah memegang senjata yang cukup oke dan cukup pede, sedangkan BCG kemungkinan masih cukup minim sekali resource-nya. Betul, kalau misalkan Mood House itu pengen buat dua tim, nggak bisa. Bisa dengan catatan yang satu di pulau, yang satunya di luar pulau. Betul. Ini di pulau semua, jadi kurang bener apa yang dikatakan Bun tadi ya kan. Dan sekarang Bun ternyata dari BCG maksa coba nge-push ke arah Dev Nation. Oh, berarti satu orang dibiarkan untuk mengambil senjata dulu baru mereka regroup. Karena mau nggak mau mereka ini adalah kesempatan untuk mendapatkan 2 point kill, dan benar saja dari satu orang BCG berhasil untuk mendapatkan 1 kill, tapi ternyata langsung dibalikkan di mana main-mainnya harus dipulangkan, anti harus terkena knockdown. Misalkan 2 orang saja di sisi lain juga Kiko bakal mencoba untuk ngebalas dari atas, masih ada spray dari seorang DNT di mana Aput berada di atas sendirian, gak bisa berbuat banyak. Dan ini adalah suatu kesalahan dari Dev Nation. Kenapa? Sebenarnya mereka sudah unggul, tapi balik lagi satu persatu untuk natakinnya dan tidak tahu bahwa oh my god, gue belum selesai ngomong tapi mereka udah berpulang. Iya, ini sedih banget. Untuk kesekian kalinya ya Dev Nation belum terlalu tampil maksimal, tapi nggak masalah, ini
match day pertama dan kita juga masih punya satu game lagi kan habis Oke, ini di benar. Alpine. Jadi mereka sebenarnya masih punya seberkas cahaya harapan ya untuk mengejar poinnya. Tapi kalau kita lihat tadi tuh sebenarnya apa yang dilakukan BCG untuk melakukan Restorative Nation itu sebenarnya terlalu berani. Apalagi Anti tadi. Anti Berani. oke, dia dapetin 2 knockdown. Tapi masalahnya adalah ketika dia udah dapetin 2 knockdown, dia tuh majunya sendirian dan itu membuat dia terculik. Tapi kalau kita lihat di tower, Menma yang barusan di revive ternyata untungnya dia punya satu spas yang bisa digunakan untuk menculik seorang Dina. Tapi di sini my Marawa udah mulai God. sadar salah satu personilnya keculik oleh seorang Menma. Mau nggak mau bakalan coba dihajar oleh 3 orang dari Marawa yang bakalan coba masuk ke area jantung pertahanan dan membuat Menma yang sudah di revive ataupun dibangkitkan kembali harus terculik. Tapi kita lihat juga Obes lagi perang dengan AAP Pandora. Satu tembakan dari seorang Rahel dengan MAG7-nya bakalan coba dilepaskan, tapi Rahel juga sudah mulai sekarat. Medkit sepertinya bakalan digunakan, tapi seperti tidak ada waktu lagi sampai akhirnya menyisakan seorang Sela sendirian dan UNB Pobles pulang juga di posisi ke-11. Wah, ini sayang banget ya, yang dimana tadi anak-anak Pobres juga kalau nggak salah sempat terpulangkan di dini hari. Tapi is okay, nggak apa-apa karena kita bakal melihat di sisi lain anak-anak Pandora di sini berhasil untuk mendapatkan 4 poin kill mereka. Ini kita bakal beralih dulu karena masih ada Marawa Cantika harus tersujudkan, langsung dipanis begitu saja, langsung terending kan misalkan 2 orang aja, Salsa dan juga Kara yang bakal mencoba untuk survive. Alright, ini cukup sulit sih. Misalkan mereka harus jatuh dan Salsa cara what are you doing? Oh Oh my god, bundir ternyata is okay, nggak apa-apa karena masih ada Eko, Manda dan juga Unity yang harus berhadapan. Dan Unity harus cabut begitu saja, perperangan tak terlepaskan dimanapun itu, Bang Arman. Betul, perangnya terjadi di mana-mana. United langsung mengaktifkan satu krononya untuk dijadikan satu bahan perlindungan. Tapi di sini Void bakalan coba terus mengejar, mulai coba dihajar perlahan tapi pasti sampai akhirnya United bakalan coba ditahan posisinya dan bahkan demi tembakan bakalan coba dilepaskan membuat United tidak berkutik dan langsung pulang juga di posisi ke-8. Lu tadi tahu nggak Apa kenapa player dari Marawa itu loncat ke bawah? Karena satu orang itu dia nggak predik kalau misalkan akan terkena knockdown. Sedangkan satunya mungkin mau mencoba untuk nge-flanking, tapi alih-alih mau ke-flanking sudah terbang terjun duluan bebas ke bawah, yang satunya kena ya udah. Eliminasi. Atau mungkin kemungkinan keduanya ekspektasi dia ketika turun ke bawah itu nggak mati. Jadi masih bisa turun tapi sekarat. Paling 20 HP yang sisa ya kan. Tapi kita lihat dulu nih, kalau mainnya sekarat, ada yang sekarat juga. Dari Angel yang sepertinya sudah tidak bisa diselamatkan kembali. Oh, ternyata masih bisa karena masih ada satu backup yang lumayan baik. Walaupun memang Bigetron Lux ini bisa dibilang kan menggunakan vehicle tuh. Jadi mengganggu pergerakan yang sedang dilakukan oleh Jet Capital Sugar Baby. Tapi di sini Bigetron masih coba muter-muterin, masih coba zoning. Apa yang dilakukan oleh Bigetron ini menurut gue sangat bagus untuk informasi teammate-nya. Iya setuju, tapi balik lagi nih, ini kalau misalkan terlalu lama, terlalu tricky, ini bisa aja mengundang semua tim-tim yang bakal rotasi dan bisa aja mendapatkan steal kill. Tapi di sisi lain ternyata Bella juga harus terkena knockdown. JJ lumayan lama turun dari vehicle-nya dan masih ada beberapa second delay. Tapi kali ini bakal mencoba untuk membalikan Jet Sugar Baby. Dipulangkan di hashtag ke-7 dan anak-anak dari BTR Lux berhasil untuk mendapatkan 3 poin kill. 3 poin kill berhasil dikoleksi oleh BTR Lux berkat permainan mereka yang cukup sabar. Apalagi tadi JJ dari tadi tuh kayak muterin aja pakai motornya ya kan. Dia tuh kayak bener-bener mau make sure di dekat kontainer campsite ini tuh ada berapa orang sih fixnya. Betul, Dan makanya dia dari tadi muter terus ada kali sekitar 3-4 kali ya kan. Udah ketahuan oh ini 3 orang. Makanya BTR Lux karena merasa unggul dari segi jumlah pemainnya, mereka langsung coba hajar pemain Jet Capital yang tadi harusnya cuma tersisa 3 orang. Dan strategi yang dilakukan oleh BTR tersebut emang worth it ya dan bener-bener bisa mendapatkan hasil yang bisa dibilang maksimal. Tapi lu lihat sekarang sisa 6 tim doang. 6 tim cepat banget ya. Tolong. Ini nggak seperti kita Purgatory sebelumnya ya Pak ya. Beda. Tapi ini mungkin bisa menjadi para ciwi-ciwi sudah lelah ya udah mainnya lepas aja dan benar-benar lepas loh peperangan di mana-mana. Tapi kalau kita kembali tadi JJ yang menggunakan vehicle-nya gitu kan. Ya mungkin bisa menjadi itu salah satu inisiasi mereka untuk mencoba menahan atau mencoba untuk ya udah kita barengan nih. Kita regrouping dulu paling enggak ya udah nunggu momen di mana anak-anak BTR benar-benar regrouping baru diserang. Sedangkan untuk anak-anak Jet itu tidak ada aksi balik gitu, nggak ada tembakan balik, nggak ada follow up balik, ya udah benar-benar diem. Jadi kelihatan banget nih, oh ini udah pantas banget buat di rushing. Iya atau mungkin
pengen nyoba nembak cuman pakai Misha. Nah, Jadi sedikit agak sulit ya kan. Tapi emang strategi apa ya, kayak BTR tadi tuh udah pas banget penempatannya sehingga mereka bisa memenangkan fight. Tapi sekarang ngomongin BTR, ternyata OP juga lagi tempur sama tim Point ya kan yang ada di bawah. Dan barusan di sini ada satu player yang juga kecuali tapi harusnya masih bisa di revive sih. Dan Dona di sini juga udah bersiap dengan satu senjata yang ternyata sudah di-upgrade. sakit banget loh itu. Red Makanya Warrior. tadi beberapa tappingan tuh langsung tersujud tuh musuhnya. Betul, betul. Tapi untungnya karena balik lagi susah banget untuk di ending dan masih ada satu obstacle, jadi masih bisa untuk diselamatkan. Dan balik lagi nih, mereka berdua nih bersama-sama di luar zona. BCG harusnya. Nah, bener banget. BCG di sini mereka sudah mengamankan satu vehicle juga, tapi di sisi lain Menmanya harus terkena knockdown lagi-lagi. Tapi kalau kita perhatikan juga di sini Kiko gak berbuat banyak, tidak melakukan apapun, hanya mencoba untuk flanking aja. Dia tahu banget momennya ini adalah keputusan yang bijak. Kalau misalkan mereka mengikuti alur dari anak-anak BCG yang lain, mereka pasti bisa aja keculik, dan sedangkan itu sangat impossible gitu karena Betul, anak-anak dari OP-nya sendiri itu sudah duluan masuk ke dalam zona. Betul, dan untungnya tadi player OP tersebut tuh gak notice keberadaan Kiko. Betul. Kalau misalkan ke notice, gue rasa BCK dalam bahaya. Dan barusan dibilangin BCK dalam bahaya, Anti yang tadi tidak mengikuti jalannya Kiko pada akhirnya harus keculik sama tim Volley. Jadi posisi BCK itu bisa dibilang kayak bener-bener crowded banget ya. Di depan ada OP, di kanan ada Volley, dan sekarang masalahnya adalah EVOS Luna bakalan coba ngehajar tim Volley yang tadi sempat membuka peperangannya dengan salah satu tim BCG. Dan sekarang kalau dilihat Aleta sudah mulai bersiap juga, dan di match sebelumnya Aleta itu menjadi kill leader atau bisa kita bilang most kill dengan 5 poin Bukan killnya. predator ya yang jelas ya, karena ini perempuan nih. Perempuan gitu ya. predator bisa nggak? Aku nggak tahu sih Bisa. karena belum pernah ngalamin. Oh bisa. Bisa ya, Iya. bisa. Semua tuh bisa ya. Most kill. Most kill, bener, Predator. predator. Tapi it's okay, nggak apa-apa It's karena di okay. sini masih ada Cleo juga yang masih mencoba untuk men-tapping menggunakan satu woodpeckernya, tapi tidak terjadi damage tambahan, melainkan mereka harus objektif ya udah maju begitu aja. Tapi hati-hati karena di depan sana sudah ada anak-anak dari EVOS Luna yang sudah natakin dari atas, sedangkan satu orang dari BCG harusnya itu Kiko. Ya udah, Kiko nih bener-bener bermain yang sabar banget. Dia tahu Iya, banget iya. momentumnya tuh sangat-sangat tidak tepat kalau misalkan harus steal kill karena tidak ada terjadi pertempuran dekat mereka. Mereka paling nggak dari Kiko ya udah diem dulu aja, Diem dulu. kalem, hirup ya kan, apalagi ini masih rame, masih 20 yang alive. Sangat-sangat sangat-sangat disayangkan kalau misalkan dari Kiko ngebuka tembakannya. Betul, ketambahan juga personil dari BCK kan udah tersisa Berkurang. 1 atau 2 orang doang kan. Harusnya Jadi satu nggak sih? masih ada 2. Berarti dua ya? Masih ada 2. Jadi Karena 1+1 sama dengan 2. betul sekali. Ya emang sisa 2 kan. Jadi daripada nanti fight-nya nggak wise ya kan, 2 lawan Iya. 4 kan sulit. Ya. Sulit walaupun ya bisa aja, Bisa. cuma sulit aja gitu kan, karena ini masih banyak banget tim-tim ladies yang mencoba untuk barbaria banget nih, walaupun jarak mereka tuh jauh-jauh tapi mereka tak segan untuk menembaki dari jarak kejauhan. Poin aja langsung tereliminasi di posisi 6. Poin yang ada di stasiun kereta ternyata harus menerima tembakan yang cukup panas dari arah tim AP ya kan. Mereka ada kurang lebih 4 personil yang langsung coba menghujani peluru, dan sekarang ternyata AP juga masih melihat pergerakan dari OP yang ada di stasiun setelah kematian dari tim Void. Mulai coba diberikan tembakan-tembakan ke arah seorang Leta yang bisa dibilang sudah mulai sekarat, dan bahkan langsung di takedown juga terkena critical damage yang membuat dia harus tersungkur. Dona yang ada di kanan duel sepertinya bakalan sedikit agak kebingungan karena posisinya open field. Gua rasa duelnya juga udah mulai menipis. Mau gak mau Dona harus coba cari obstacle point yang ada di depan, tapi itu sulit banget karena AP dari tadi ngegempur dengan beberapa peluru yang membuat dia lumayan sekarat. Masih ada Chrono diaktifkan, tapi di sini Dona kayak masih belum menyerah, masih bisa memberikan follow up, dan ternyata ini udah sulit. Dan pada akhirnya OP Phoenix pulang juga di posisi kelima. Sisa 4 tim doang. Sisa 4 tim, tapi gue bisa mention anak-anak dari BCG tuh masih hidup 1 orang. Walaupun 1 orangnya tadi si Cherry kalau nggak salah sempat tereliminasi dengan sakitnya zona harusnya ya. Iya. Karena kalau kejatuhan airdrop kan nggak mungkin ya, tidak mungkin. Kenapa Bapak lihat ke atas nggak ada apa-apa di atas kita? Enggak, gue kira ada airdrop di atas. Nggak ada. Itu hanya dirasakan mungkin tim-tim yang mencoba untuk mengeluarkan summon airdrop. Tapi kalau kita lihat dari skema FF yang bermain hari ini, dari match awal sampai detik ini, jarang banget ngebuka atau ngebawa summon airdrop yang nggak sih? Oh iya, rata-rata pada pakai bounty ya. Bounty ya mungkin sis ya. udah match-match akhir makanya pengen cari kill di awal, pengen cari bounty ya kan. Dan ini kalau dilihat-lihat sekarang dari EVOS Luna pun juga sudah mengerti pergerakan yang akan dilakukan oleh Bigetron. Mobil yang coba dihancurkan, bahkan 2 orang sekaligus dari BTR
langsung dieksekusi oleh Aleta dan juga Merge. Dan ini bakalan jadi satu masalah buat BTR karena mereka cuma tersisa 2 orang. Boleh coba diajarkah? Karena sepertinya dari seorang Une berfokus ke arah tim BCG yang tersisa sendirian. Dari seorang Kiko sepertinya masih coba ditembak. Skylar diaktifkan tapi sayangnya tidak mengenai duel satupun yang dipop up oleh seorang Kiko. Maju ke depan, BCG Fajar Asia pulang di posisi keempat. EVOS masih punya PR karena di kanan masih ada BTR. Sedangkan BTR ternyata malah rotasi dan ketemu sama AAP dong. Ini bakalan bahaya tapi nggak masalah karena di sini posisi dari seorang JJ sih oke, dia sendirian pakai vehicle, masih pakai Misha juga. Jadi chance dia buat bertahan sedikit agak lama itu mungkin masih besar. Ini sebenarnya dia tuh goncengan loh sama Kagura. Oh. Jadi masih 2 orang. Tuh diturunin, alright, dan langsung diras begitu saja. Puzzle harusnya cukup west. Dimana posisinya juga bisa banget memainkan tempo. Ditabrak Kagura. Aduh, ada terjadi kecelakaan nampaknya di mana Azel juga harus tereliminasi. Ternyata tersteal kill oleh Aleta. Nice one dari Aleta. Tapi Groot bakal mencoba untuk melemparkan satu granat ke arah BTR. BTR juga harus pulang di posisi ketiga, Bang Arman. Masih dilanjut, masih ada EVOS Luna dengan 4 personil yang masih utuh. Bakalan coba berhadapan dengan 2 player AAP yang tersisa. Aleta setelah melakukan penculikan bakalan coba memberikan tembakan ke arah depan. Damage lumayan sakit juga diterima. Mau nggak mau harus medkit dulu, tapi tiba-tiba dari seorang Paudi berhasil menculik salah satu personil dari EVOS Luna. Aleta langsung pop up dulu, Merge bakalan coba lemparkan satu grenade ke arah depan. Tapi ada satu lemparan IC Frozen Grenade yang membuat dia harus terslow down. Lemparan kedua bakalan coba dilepaskan dan menghasilkan satu orang ke knockdown. Sisa satu lagi. Solo versus squad Israel dari seorang Groot lagi-lagi menjadi lone survivor dan pada akhirnya EVOS Luna berhasil buyah lagi. Wow, Slebel, ini dia EVOS Luna finally buyah ketiga kalinya. Betul. Untuk hari ini luar biasa, wonderful, sensasional. Ini sih 3 kali buyah, 3 kali hat-trick buyah. sih ini gila. Waduh. Walaupun memang ini ya kayak buyahnya tuh nggak strike, maksudnya kayak bukan match 1, 2, 3 buyah terus enggak. Tapi beda-beda, tadi tuh buyah di match 1, terus match 4 sama match ke-7. Jauh jaraknya tuh jauh antar match ke match. Tapi konsistennya luar biasa. Konsisten.